Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan para guru hebat, kita bisa bertatap muka lagi. Seperti biasa, kita bertatap muka dalam keadaan online, distance learning, pembelajaran jarak jauh. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat bagi ayah, bunda, para guru, serta anak didik di rumah. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah panduan praktis school based homing. Bulan-bulan ini sekolah di rumah atau pembelajaran di rumah lagi booming, karena kita tahu semuanya kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Entah tidak tahu sampai kapan berakhirnya, namun kita semua sama-sama ayo kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya, semangat lagi terutama untuk anak didik. School based homing adalah sekolah berbasis homing atau bisa diartikan rumahan ayah bunda. Namun ini bisa diartikan hampir sama dengan homeschooling. Bedanya adalah untuk homeschooling temanya bebas, bisa mengambil materi-materi yang ia suka, bisa pergi ke kota, luar kota maksud saya, bisa pergi kemana-mana dengan tema-tema yang ingin dipelajari. Tapi kalau school based homing, pembelajaran berbasis orientasi rumahan. Kenapa harus berorientasi rumahan? Ada kata-kata yang ingin saya sampaikan adalah sekolah seharusnya menjadi miniatur sosial masyarakat, dan sosial masyarakat terdekat bagi anak adalah rumah dan keluarga. Oleh karenanya sejatinya pembelajaran yang mungkin bisa didapatkan untuk anak menumbuhkan potensi karakternya adalah rumah dan keluarga. Nah, sekarang yuk kita dalami apa itu school based homing. School based homing kalau dilihat dari kata-katanya HOOMING, kalau dibaca homing, mungkin arti singkat adalah rumah, tapi secara ejaan mungkin itu kurang tepat, karena memang ini hanyalah sebuah singkatan yang saya ambil untuk lebih pendekatan agar mudah diingat atau diterima, karena otak kita membacanya seperti itu ayah bunda. Homing, HOO, home orientations, artinya kegiatan ini harus berorientasi rumahan. Segala macam bentuk benda, barang, atau kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di rumah, ayo kita stimulus dalam atau kita kemas dalam bentuk sebuah pembelajaran. Artinya sekolah di sini kita pindah, yang dulu mungkin kita pergi ke sebuah tempat atau lembaga dengan nama sekolah tertentu, sekarang anak belajar di rumah dengan berbasis kegiatan rumahan, tapi tetap dengan materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah MI, multiple intelligence. Sampai detik ini saya tetap interest dengan multiple intelligence, dan mungkin setiap saya bertemu saya selalu membawa makhluk yang disebut dengan MI ini. Karena kenapa? Sampai detik ini pembelajaran pendekatan yang mungkin sangat manusiawi menurut saya adalah multiple intelligence, karena di sini anak dihargai masing-masing individunya. Yang terakhir adalah neuroscience globalization. Artinya pada school based homing kali ini saya ingin tetap menerapkan atau mengglobalkan neuroscience. Artinya ayo pembelajaran harus betul-betul menjadi pembelajaran yang menarik, yang enjoy, membuat anak semangat belajar dan belajar lagi, bukan tekanan, stres, pressing, atau malah mereka bosan dengan pembelajaran. Lah, itu ada hubungannya dengan neuroscience. Nah, jika 4 ini terlaksana menjadi sebuah produk pendidikan, maka produk pendidikan itu akan menjadi lebih baik lagi, dan produk pendidikan itu kita sebut sebagai generasi emas bangsa. Ibaratnya produk pendidikan adalah sebuah kursi di mana produknya bisa dirasakan oleh setiap manusia dengan duduk enak di kursi tersebut, maka 4 penopang yang harus betul-betul bekerja sama adalah, saya sebut kaki yang pertama dari sebuah kursi adalah orang tua. Ayo, jadilah orang tua yang cerdas,
orang tua yang tahu bagaimana mendidik anak, menggali stimulus potensi-potensinya, menggali atau menumbuhkan karakter-karakternya, sehingga anak kita dikategorikan sebagai aset bangsa yang berharga. Kaki yang kedua adalah sekolah, wadah pendidikan. Jadi selain rumah di sana ada orang tua, maka sekolah adalah wadah pendidikan di mana biasanya anak-anak kita belajar ke wadah ini untuk mendapatkan ilmu, menemukan jati dirinya. Namun sayangnya ada banyak sekolah yang bukan mengarahkan anak kepada jati dirinya, tapi malah membuat anak kabur akan jati dirinya. Kaki yang ketiga adalah guru. Orang tua, sekolah, ketiga adalah guru. Guru harus menjadi SDM yang betul-betul paham, harus mengetahui bagaimana kita mendidik anak, bagaimana materi-materi ilmu disampaikan dengan baik agar anak betul-betul bisa menerimanya. Maka guru adalah salah satu SDM yang penting juga untuk mencetak generasi emas atau produk pendidikan lebih baik lagi. Yang terakhir adalah masyarakat sosial. Yang keempat, kaki keempat ini juga sangat penting. Karena kenapa? Karena anak sejatinya nanti akan mengamalkan ilmu-ilmunya untuk pengabdian ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat sebagai objek pengamalan ilmu menjadi hal yang harus dimanfaatkan bagi kita manusia. Artinya banyak orang-orang manusia malah memanfaatkan keberadaan sosial, yang mungkin detik ini sangat kita rasakan bahwasanya arah sosial masyarakat kita, terutama di negara berkembang seperti Indonesia saat ini, yaitu mengarah kepada konsumtif, bukan produktif. Oleh karenanya ayah bunda dan para guru semuanya, jika 4 kaki ini betul-betul bisa sinergi, bisa berjalan dengan baik, beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, maka insya Allah akan menghasilkan produk pendidikan yang baik dan berkualitas.